Dengan adanya kekuatan cinta kasih, kondisi masyarakat yang stabil dapat tercapai dan kehidupan masyarakat yang gemilang dapat terwujud. Bermula pasca kerusuhan Mei tahun 1998, jalinan jodoh antara Seci dengan pihak tentara dan kepolisian mulai terjalin. Baik saat bencana melanda ataupun kegiatan bakti sosial kesehatan, seperti saat Manado dilanda banjir bandang Januari lalu, pihak TNI menyediakan pesawat Hercules sebagai transportasi relawan dalam membawa barang bantuan. Ataupun pada saat penyaluran bantuan ke lokasi bencana seperti banjir Jakarta dan meletusnya gunung berapi di Kelut. 19 Mei 2014, Seci Indonesia diwakili oleh Sugianto Kusuma dan Jenderal Muldoko selaku Panglima TNI telah menandatangani nota kesepahaman kerjasama dalam bidang bantuan bencana, sosial kemanusiaan, pelestarian lingkungan, dan penyediaan beasiswa strata 1 bagi putra dan putri TNI yang berprestasi di Markas Besar TNI Cilangkap. Jumlah karya nyata dan sentuhan budi suci telah berhasil mewujudkan kesadaran sosial masyarakat dan para pengusaha atas reklamasi kali angke serta sejumlah 1.100 unit rumah dan berbagai fasilitas lainnya. Menurut hemat saya, terdapat kesamaan visi dan misi sosial antara TNI dan Yayasan Seci. Penandatanganan kerjasama ini melengkapi 4 misi Seci yang sudah dijalankan sebelumnya. Seci juga menjalin kerjasama dengan CTBC Bank dalam program tabungan bambu pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 di Aula Cingse, Pantai Indah Kapuk. Tabungan bambu ini merupakan program perdana untuk amal yang baru ada di Indonesia. Program ini berupa rekening tabungan yang dirancang untuk memenuhi 2 kebutuhan nasabah, yaitu menabung dan beramal rutin setiap bulannya. Dengan begitu, diharapkan mempermudah masyarakat untuk peduli terhadap sesama sehingga dapat meningkatkan jiwa welas asih dalam diri tiap insan. Timah Indonesia terus melangkah ke pelosok negeri, seperti pada Baksos ke-98 yang berlangsung di Biak, Papua pada tanggal 2 dan 3 Mei 2014. Berlokasi di Rumah Sakit Umum Daerah Biak Numfor, Distrik Samova, Baksos kali ini melibatkan 50 orang relawan dan 58 orang tim medis, serta menangani 351 orang pasien yang terdiri dari pasien katarak, pterygium, hernia, minor lokal, minorga, dan sumbing. Saya sekali lagi, saya bersyukur pada Tuhan lewat tangan-tangan baik dari Pak Susanto dan grupnya, yang mana telah banyak membantu masyarakat saya di Biak. Keberhasilan Baksos kali ini turut dirasakan para pasien, seperti Gondo, pria berusia 72 tahun ini, untuk pertama kalinya dapat melihat wajah menantu dan cucunya setelah mengikuti operasi katarak yang diadakan oleh Seci. Selama 5 tahun terakhir, veteran Tentara Nasional Indonesia ini tidak dapat melihat. Selama itu pula, dirinya dihantui ketakutan untuk melakukan operasi. Orang bilang nanti matanya kasih keluar, itu saya takut. Bilang, Pak De, nanti kamu matanya disikat itu dengan kawat. Saya tidak mau. Saya takut, saya menangis. Sehari-hari dirinya hanya bisa duduk diam sambil menjaga warung kelontong milik keluarganya. Terkadang untuk mengusir rasa bosan, ia suka bercerita kepada cucunya mengenai perjuangan sewaktu menjadi tentara dulu. Dengan cinta kasih, serta perhatian dan pengertian yang diberikan para dokter timah dan juga relawan, akhirnya lelaki yang biasa disapa Pak De ini mau untuk mengikuti Baksos. Kini, Pak De dapat bercerita sambil memandangi wajah cucunya. 18 Mei 2014,
kegembiraan mewarnai komplek perumahan Cinta Kasih Seci Cengkareng, Jakarta Barat sebagai lokasi pelaksanaan acara peletakan batu pertama asrama bagi perawat dan dokter Rumah Sakit Seci. Acara ini dihadiri oleh para relawan Seci Indonesia, para dokter timah, warga perumahan Cinta Kasih, serta dihadiri oleh pembina Seci Internasional Stephen Huang. Prosesi dilakukan dengan penyekopan sebanyak 3 kali, dengan harapan semoga hati manusia menjadi suci, masyarakat aman, sejahtera, serta dunia bebas dari bencana. Itu rumah sakit kalau belum jadi, kita harapkan apa? Perawat itu udah siap, dokter itu udah siap. Jadi sehingga bukan hardware yang penting, software itu lebih penting daripada hardware-nya. Untuk pertama kalinya dalam kelas pendewasaan, sebanyak 338 murid sekolah Cinta Kasih Seci menampilkan Sutra Bakti Seorang Anak pada tanggal 31 Mei 2014. Bertempat di Aula Cingse, Pantai Indah Kapuk. Sebanyak 10 bab sutra ditampilkan secara apik, lembut, serta menarik di hadapan para orang tua siswa, guru, dai mama, dan tentunya juga di hadapan seluruh siswa sekolah Cinta Kasih yang telah lulus tahun ajaran 2013-2014 mulai dari tingkatan SD, SMP, SMA, dan SMK. Dalam pendewasaan ini kami bertujuan yaitu membina anak, membimbing anak. Kita membekali ada keterampilan, kemudian ada dunia kerja, kemudian ada pencitraan diri maupun budi pekerti. Itu sangat penting bagi kami ya untuk kita tanamkan pada anak sedini mungkin. Selepas pementasan, tak hanya decak kagum yang terlontar. Perasaan haru dan bangga juga tersirat dari wajah para orang tua. Para orang tua berharap anak mereka dapat menyerap kebaikan yang terkandung dalam dharma tersebut dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Harapan anak-anak saya ke depan mudah-mudahan bisa mengikuti apa yang diajarkan di dalam drama ini dan bisa mengikuti apa yang diajarkan budi pekerti. Diharapkan setelah pementasan dan menyaksikan drama Sutra Bakti Seorang Anak ini, para murid dapat menyerap nilai-nilai budi pekerti, seperti menghormati orang tua dan melakukan kebajikan. Karena hal itu adalah 2 hal yang tidak dapat ditunda. Sabtu 3 Mei 2014, Dai TV kembali meluncurkan sebuah drama kisah nyata yang berjudul Seindah Bunga Teratai di Aula Cingse, Indonesia. Drama tersebut diangkat dari kisah nyata seorang relawan Seci, yaitu Ong Hok Chun atau Achun. Dengan mengambil setting masyarakat Tionghoa Benteng, Dai TV menggandeng rumah produksi milik Gari Nugroho dan menunjuk Artudo GP sebagai sutradara dalam proses produksi. Minggu kedua bulan Mei merupakan minggu yang penuh makna bagi insan Seci di seluruh penjuru dunia. Pada minggu ini, insan Seci memperingati 3 hari besar sekaligus, yakni Hari Raya Waisak, Hari Ibu, dan Hari Seci Sedunia. Dengan mengusung tema Doa Jutaan Insan, perayaan yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2014 di Seci Center, Pantai Indah Kapuk, terlihat berbeda dari tahun sebelumnya. Karena saat ini kan banyak bencana, jadi apalah salahnya di hari baik bulan baik ini, mana bulan Waisak, mana ulang tahun Seci yang ke-48 dan juga Hari Ibu, dan kita bersama-sama berdoa semoga bukan saja kita pribadi, keluarga kita dan juga Indonesia negara kita, demikian pun dengan dunia aman tentram. Kita bersama-sama kekuatan doa kita bersama. 2 daun bodi dan 2 kata Seci ditampilkan pada perayaan kali ini. Kendala pun sempat dialami panitia karena membutuhkan banyak orang untuk mengisi dan mengatur posisi barisan. Namun dengan pembagian tugas yang teratur serta kesungguhan dari insan Seci, kendala pun dapat teratasi. Tak hanya dihadiri oleh insan Seci, namun tokoh agama, masyarakat luas, dan para santri dari pesantren Nurul Iman juga ikut serta. Jadi dengan terlibatnya santri Nurul Iman ini yang mewakili dari pondok pesantren, bahwasanya kita menunjukkan suatu
toleransi umat beragama. Jadi kita saling menyayangi, saling mencintai walaupun berbeda-beda agama. Di waktu yang bersamaan, insan suci yang tersebar di beberapa kota di Indonesia juga turut memperingati 3 hari besar ini. Di antaranya adalah Batam, Medan, Padang, Surabaya, dan lainnya. Bagi insan suci Padang, perayaan Waisak kali ini memiliki arti yang spesial. Untuk pertama kalinya, insan suci Padang menyelenggarakan perayaan Waisak semenjak awal keberadaan suci di Ranah Minang, yakni tanggal 6 Juni 2010. Selain pemandian Rupang Buddha, insan suci Padang juga menyelenggarakan perayaan Hari Ibu. Kali ini, mereka juga mengutarakan apa yang ada di hati. Hal ini membuat orang yang mendengarkannya menjadi terharu. Perayaan kali ini juga menjadi titik balik bagi kehidupan untuk kita, agar senantiasa belajar dari kesalahan di masa lalu dan mensyukuri berkah yang telah diberikan. Seperti sharing yang diutarakan beberapa relawan dari Padang. Babak baru bagi insan suci di Bandung telah dimulai. Setelah 10 tahun keberadaannya, kini insan suci di Bandung memiliki rumah untuk menghimpun lebih banyak cinta kasih. Berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, pembangunan Aula Cingse Bandung ditandai dengan prosesi peletakan batu pertama pada 16 Mei 2014. Ya, saya menyambut baik pembangunan Aula Buddha Suci ini. Tentu saja dengan dibangunnya kantor di sini, mudah-mudahan kegiatan Buddha Suci dalam bentuk sosial kemasyarakatan semakin banyak. Harapannya kegiatan semakin efektif, kegiatannya semakin banyak dan semakin luas menyentuh kepentingan masyarakat. Menjalankan 4 misi suci dengan giat melatih diri. Inilah yang terus dipertahankan para insan suci setiap waktu. Untuk kedua kalinya, Yayasan Buddha Suci Indonesia menggelar training 4-in-1 pada tanggal 24 dan 25 Mei 2014. Sebanyak 823 relawan yang tersebar di 16 kota berkumpul di Aula Cingse. Panitia juga mengundang 5 orang pembicara serta 15 orang pengusaha dari Malaysia. Training kali ini menitik beratkan bagaimana cara membangun semangat dan tekad dari para insan suci untuk terus mendalami Dharma. Selain itu, pengembangan relawan dan donatur juga akan difokuskan dengan beberapa metode yang telah berjalan, seperti program SMART dan 125. Setiap tahunnya pada tanggal 5, bulan 5, penanggalan Imlek diperingati sebagai festival perahu naga yang biasanya juga diramaikan dengan memakan bacang. Tahun ini, insan suci juga turut meramaikan festival tersebut dengan membuat bacang yang dijual pada Festival Bacang di Mall Kelapa Gading pada tanggal 30 dan 31 Mei 2014. Bahan dasar bacang kali ini tidak menggunakan beras atau ketan seperti biasanya,
namun menggunakan nasi cingse. Nasi cingse merupakan nasi instan yang dibuat oleh para biksu Kriya Cingse di Taiwan yang digunakan saat terjadi bencana. Proses memasak yang tidak membutuhkan banyak waktu dan hanya perlu menambahkan air tanpa menghilangkan rasa membuat nasi cingse atau siang cifan sangat efektif dan disukai masyarakat. Tak hanya sehat dan juga lezat, nasi cingse juga ramah lingkungan karena terbuat dari beras organik. Pelatihan diri bukan bertujuan untuk memberi keuntungan bagi diri sendiri, melainkan untuk melatih batin melalui kegiatan bersumbangsi.